Halo teman-teman, hari ini kita akan menggambar lagi. Kali ini saya akan menggambar Gojo Satoru teman-teman. Sekalian kita membahas tips cara menggambar Gojo. Untuk itu, mungkin durasi video ini agak lebih panjang dibanding durasi-durasi video yang biasa saya buat teman-teman. Biasanya saya membuat videonya itu durasi sekitar mungkin 3 menitan atau 2 menitan. Kali ini kita buat lebih panjang. Untuk itu tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Pertama-tama kita akan mungkin membahas satu tips cara melukis Gojo, yang melukis atau cara membuat gambar anime secara umum teman-teman. Jadi ada beberapa tips dalam menggambar anime. Pertama-tama mungkin tips yang paling dasar itu kita harus mengetahui proporsi atau anatomi dari anime yang kita buat. Nah, mungkin kalau misalnya kita buat animenya dalam bentuk chibi, mungkin dia proporsinya berbeda dengan gambar anime seperti biasa atau yang normalnya. Kemudian kita juga bisa menggambar anime dengan menggunakan grid. Jadi grid itu adalah kita menggunakan perbandingan atau kita menggunakan bantuan berupa garis horizon dan vertikal yang membentuk kotak. Nah, kita buat kotak-kotak di gambar atau contoh gambarnya, kemudian kita buat kotak-kotak di kertas gambarnya. Jadi bisa dengan perbandingan yang sama atau perbandingan ada yang lebih besar atau ada yang lebih kecil. Misalnya di foto atau gambarnya itu misalnya kita buatnya lebih besar 2 kali di kertas gambar. Nah, maka perbandingannya 1:2. Bisa juga sebaliknya teman-teman. Jadi di gambar kita buat lebih kecil daripada yang ada di foto atau yang sudah kita print atau gambar yang kita print. Nah, itu tips pertama ya teman-teman, menggambar menggunakan grid atau skala. Selain itu kita juga tips kedua, kita bisa menggambar dengan menggunakan pola. Polanya seperti apa? Mungkin kita biasa melihat saat melihat tutorial menggambar anime itu, mereka biasanya menggambar pola atau garis bantu. Seperti untuk kepala, membuat bulatan terlebih dahulu, kemudian membagi-bagi garisnya, membuat garis tengah misalnya, kemudian membuat garis untuk mata, kemudian membuat juga garis untuk hidungnya, kemudian untuk mulutnya. Jadi dengan menggunakan beberapa perbandingan. Misalnya saja pada jarak mata, misalnya jarak mata satu dengan mata yang satunya itu misalnya satu mata, seperti itu. Beda juga ya teman-teman kalau menggambarnya tampak samping. Nah, itu yang saya tadi jelaskan, itu kalau misalnya menggambar dari tampak depan. Nah, begitu juga begitu ya teman-teman. Tapi ya, kalau kita menggunakan dua tips ini, misalnya menggambar menggunakan grid, ya kita akan menghapus, ada beberapa garis yang kita hapus saat gambarnya jadi. Nah, setelah kita tebalkan atau kita buat outline-nya, kita mungkin akan menghapus beberapa garis dari kotak-kotak yang telah kita buat sebelumnya. Demikian juga kalau kita membuat pola teman-teman, kita akan menghapus beberapa garis, yaitu garis polanya. Nah, kemudian tips ketiga itu kita menggambar dengan menggunakan freehand atau stylenya kita menggambar secara langsung teman-teman. Kita gambar secara langsung. Tunggu dulu, ada motor lewat teman-teman. Nah, kita gambar secara langsung. Di sini kalau kita menggambar secara langsung, kemungkinan untuk mengalami kesalahan itu banyak, tapi kita akan terlatih dalam baik tangan maupun
perkiraan kita atau feeling kita dalam membuat gambar. Jadi kita akan terbiasa, jika kita terbiasa menggambar secara tanpa alat bantu grid atau pola, maka kemampuan kita untuk merasakan perbandingan jarak ataupun dalam membuat objek itu akan terasa. Nah, kemungkinan nantinya kita akan terbiasa atau memiliki skill bisa menggambar tanpa alat bantu lagi seperti garis atau pola. Tapi ini harus dibiasakan teman-teman, karena bisa saja ada beberapa garis yang melenceng kalau kita tidak memakai pola. Nah, misalnya baru-baru ini saya menggambar gambar paint dari anime Naruto. Itu gambar pertama itu bagus, tapi gambar selanjutnya malah melenceng, terlalu panjang mukanya. Itu karena kita tidak memakai pola atau garis bantu. Kemudian ada juga gambar yang saya buat malah agak pipinya agak tembam teman-teman. Jadi seakan-akan gambarnya ini tambah dia ndak diet katanya penonton di komentar. Nah kemudian, tapi ini kan saat puasa ya, seharusnya mukanya tambah kurus karena mungkin puasa ya. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya ucapkan selamat Idul Fitri ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjut pada gambar gojonya. Nah, ini saya sudah pada tahapan memberikan gelap terang teman-teman. Saya memberikan gelap pada bajunya teman-teman. Ini menggunakan spidol warna hitam, menggunakan spidol besar. Nah, ini sudah masuk ke tahapan terakhir. Setelah bajunya ini selesai, gambarnya juga sudah selesai teman-teman. Nah, itu beberapa tips ya teman-teman saat menggambar anime. Jika ada saran atau ada tips dari teman-teman, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita saling berbagi, saling membagi pengetahuan mengenai cara-cara menggambar anime. Nah, ini gambarnya atau garis gelap terangnya agak saya buat agak kasar ya teman-teman, kayak semacam sketsa. Nah, bagaimana gambarnya menurut teman-teman?